Shalom Bapak Ibu, Saudara umat Tuhan dimanapun berada. Salam jumpa melalui renungan malam yang dilaksanakan oleh Resort GKS Sampit. Hari ini Jumat tanggal 4 November tahun 2022. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 10 sampai ayat 23. Kita akan mendengarkan firman ini, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terpujilah namamu yang agung dan mulia. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan hari demi hari dalam seluruh kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, memberkati firman yang diberitakan, agar kami dengan setia untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan ini dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita sebagaimana disampaikan tadi dari kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 10 sampai ayat 23. Dan tema firman Tuhan untuk kita pada perenungan ini, nyatakan iman dan integritas diri dalam segala kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyatakan iman dalam kesetiaan, ketaatan, serta hidup yang diwujudkan dalam kemurnian, kesucian, dan kekudusan adalah panggilan hidup yang terus-menerus seharusnya diwujudkan dalam hidup orang-orang percaya. Tentu Bapak Ibu Saudara, ini bukan perkara yang mudah untuk kita lakukan jika kita melihat bahwa kehidupan di tengah dunia ini sudah tercemar oleh dosa. Namun demikian, bahwa kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang dikehendaki Tuhan tentunya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan saudara, dan juga kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam nas kita pada saat ini mari kita melihat bercerita tentang kehidupan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus dalam nas ini dituduhkan telah melakukan kekacauan di antara orang Yahudi dan melanggar kekudusan bait Allah. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat ini pada Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Nah, atas tuduhan ini Paulus diberikan kesempatan ketika ia dibawa kepada Felix, wali kota atau wali negeri pada saat itu. Dan di hadapan wali negeri ini, Paulus diberikan kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pembelaannya untuk membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya itu tidak benar dan tidak mendasar. Pada ayat 11 sampai ayat 18 disebutkan bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang taat beribadah, setia melakukan hukum Taurat, dan ia hidup di jalan Tuhan. Dan jika kita melihat juga pada ayat ini digambarkan juga tentang perilaku hidup. Perilaku hidup Paulus pun kepada semua orang dia berperilaku baik. Karena itu dikatakan ia tidak bertengkar, tidak mengadakan huru-hara di bait Allah, di rumah ibadah, ataupun di tempat lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini juga ternyata digunakan oleh Rasul Paulus, di mana ia pun dengan tidak ragu, dengan tidak takut, ia menyatakan imannya kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Nah, semua ini membuktikan bahwa tuduhan kepada Paulus ini tidaklah benar, dan bahwa tidak ada yang tersembunyi dari kehidupan Rasul Paulus ini. Ibarat buku yang terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan tegas Rasul Paulus katakan pada ayat 16,
Ia katakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berangkat dari hidup dan situasi yang dialami oleh Rasul Paulus dalam nas kita pada saat ini, apa yang dapat kita renungkan berkaitan dengan iman dan integritas diri kita sebagai orang percaya. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, identitas diri sebagai orang Kristen bukan hanya di KTP, tetapi juga seharusnya kita sebagai orang percaya yang beridentitaskan diri sebagai orang Kristen, maka seharusnya kita punya keberanian dan dapat bertindak benar sesuai dengan iman dan percaya kita. Kenapa, Bapak, Ibu, Saudara? Karena pada kenyataannya ada orang yang memilih diam, bungkam akan imannya. Dan ada juga yang menyangkal imannya karena takut kehilangan harta, jabatan, dan juga pasangan. Belajar dari Rasul Paulus, kiranya oleh pertolongan Roh Kudus kita punya keberanian untuk menyatakan iman dan memberitakan Tuhan Yesus dan jalan keselamatannya di segala kesempatan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, tentang identitas atau integritas, tentang integritas diri orang Kristen. Kata integritas ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrity, yang berasal dari akar kata integer, yang mana artinya menyeluruh, lengkap, atau segalanya. Ini adalah bentuk ketaatan secara keagamaan terhadap etika moral, nilai, dan kelakuan hidup. Bagi orang Kristen, integritas merupakan hal yang sepaket dengan kehidupan rohaninya. Integritas menjadi gambaran hidup orang percaya yang tercermin dalam sikap hidup sehari-hari kita. Karena itu integritas seharusnya ditunjukkan entah saat kita berada di depan umum ataupun di saat kita sendiri. Bagi orang Kristen, maka integritas seseorang adalah tingkah laku dan perbuatan yang tidak menyimpang dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sebab itu ketika kita berbicara tentang integritas diri kita sebagai orang Kristen, maka mari kita menjalani hidup kita ini dengan hikmat dan berintegritas sebagai orang percaya, di mana integritas itu ditunjukkan di segala tempat, di segala situasi, dan di segala kesempatan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat hidup dengan berani menyatakan iman dan hidup berintegritas dalam segala kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini, kami terus memiliki keberanian dengan pertolongan Roh Kudus untuk berani menyatakan iman kami dan percaya kami kepada Engkau, dan kami pun dapat hidup selaras dalam iman, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, sehingga kehidupan kami mencerminkan integritas diri sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, materaikan dalam kehidupan kami. Amin.